posisikan duduknya supaya lebih nyaman ya. Nah, teman-teman, Ibu mau tanya dulu nih perasaan kalian hari ini, apakah senang, bahagia, atau Senang, Ibu. Karena tadi udah praktek apa tadi? Tata hidang sama Ibu siapa? Ibu Asyik. Sama Ibu Asyik ya. Nah, sekarang kita ke mata pelajaran housekeeping lagi ya, teman-teman. Nah, udah semangat ya, karena tadi udah praktek masak ya, jadi udah kenyang. Nah, ada yang masih ingat nggak minggu kemarin belajar apa? Setup rolling sesuai SOP hotel, Ibu. Nah, betul ya, sekarang setup rolling. Nah, setelah kita bagaimana rollingnya dengan lengkap dan rapi, room attendant juga tentu harus siap dan melayani kebutuhan tamu sepanjang tamu itu ada di hotel tersebut. Nah, kalau jadi room attendant nih, kalau ada tamu yang minta ekstra perlengkapan gimana? Tentu dengan pelayanannya ramah, dengan cepatan juga ya, biar tamunya tidak menunggu. Nah, karena itu hari ini kita akan belajar handling guest request. Boleh lanjut? Iya, betul. Handling guest request itu cara menangani permintaan tamu dengan sopan dan profesional. Nah, ini materi kemarin ya tentang setup rolling. Boleh dilanjut? Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi ungkapan yang digunakan saat melayani permintaan tamu. Peserta didik mampu menggunakan gestur, intonasi, dan komunikasi pelayanan sesuai standar hotel. Peserta didik juga mampu menunjukkan sikap percaya diri, sopan santun, disiplin, dan kerjasama selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Nah, pengertian dari handling guest request. Handling guest request adalah tindakan menangani permintaan tamu dengan cepat, sopan, dan ramah dan profesional sesuai standar operasional hotel. Dalam menjalankan tugasnya, room attendant tidak hanya bertanggung jawab terhadap kebersihan kamar, tetapi juga harus mampu memberikan pelayanan yang baik kepada tamu agar tamu merasa nyaman dan puas selama menginap di hotel. Nah, handling guest request juga tidak hanya ditangani oleh front office, namun ditangani juga oleh housekeeping yang bisa menangani langsung, terutama yang berkaitan dengan kebersihan dan perlengkapan kamar tamu. Jadi handling guest request ini tidak ditangani oleh front office-nya, jadi dengan sama housekeeping-nya juga gitu yang langsung terjun di lapangan. Nah, boleh di next. Nah, ada alur kerjasamanya juga ya. Sebagai housekeeping atau room attendant, kita juga bekerja sama dengan departemen lain, terutama yang sering kita temui itu ada di front office yang bertindak sebagai pintu gerbang utama. Jadi jika tamu biasanya minta guest request itu ke front office dulu, atau jika tamunya menemui kita housekeepingnya bisa langsung ke housekeeping. Nah, housekeeping juga bertindak sebagai eksekutor. Boleh deh. Nah, jenis-jenis guest request, ada yang mau bacain? Aku. Boleh. Ada extra towel request, ada extra tissue request, ada additional amenities request, mineral water request, room cleaning request, linen replacement request, laundry bag request, sama bedroom cleaning request. Kurang lebih jenis-jenis guest requestnya seperti ini ya. Yang biasa kita temuin juga kayak ada amenities, ada tisu, towel, dan lain sebagainya di sini. Nah, selanjutnya ada prosedur penanganan guest request nih, ada dua jenis. Nah, yang sudah dijelaskan tadi ya. Yang pertama itu ada handling guest request from other department. Nah, ini guest requestnya disampaikan melalui departemen lain. Nah, kalau yang kedua ada handling direct guest request. Nah, ini langsung dari tamunya. Nah, yang kedua itu langsung dari tamu atau dari
telepon. Baik. Nah, prosedur yang pertama yaitu dengarkan dan simak baik-baik apa yang dikatakan oleh departemen lain atau front office. Lalu setelah kita mendengarkan apa yang kami minta melalui front office, kita catat data diri kamu ke dalam waktu, ada nomor kamar, ada waktu permintaan, dan request yang diminta tamu tersebut. Lalu ada setelahnya menerima permintaan tamu dari FO atau departemen lain, maka HK atau room attendant dapat mengkonfirmasi ulang kepada tamu untuk mendapatkan detail informasi dari tamu langsung. Lalu HK atau room attendant segera memfollow up request tamu tersebut. Nah, usahakan ketika tamu itu meminta, jangan terlalu lama gitu ya, maksimal 15 menit untuk menghindari tamu dari komplain. Nah, setelah itu HK juga menginformasikan kembali gitu, memfollow up balik ke FO-nya atau departemen lain kalau requestan tamu itu udah beres. Nah, yang kedua boleh deh. Nah, prosedur kedua ini yang pertama didengarkan dan simak baik-baik apa yang dikatakan oleh tamu yang pertama. Yang kedua ini yang langsung dari tamunya langsung. Biasanya kalau kita sebagai attendant atau housekeeping, kita biasanya ketemu tamunya di koridor jika lagi membersihkan kamar. Nah, lalu setelah mendengarkan apa yang tamu minta, kita sebagai attendant bisa request tamunya ke dalam logbook. Namun jika lagi nggak pegang logbooknya, kita ingat juga apa yang dia minta dan minta nomor kamarnya supaya kita bisa ngasih ke tamunya. Lalu diulangi lagi permintaannya, kayak tanya gitu, apakah sudah benar ibu dengan permintaan tersebut? Jika sudah, usahakan untuk pengiriman sama ya, paling lambat 15 menit untuk menghindari tamu menunggu dan adanya komplain dari tamu. Nah, sebelum mulai nih teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Sudah cukup jelas ya prosedurnya? Sudah. Oke. Dan kita masuk ke role ya supaya pembelajaran materinya lebih mudah dipahami lagi ketika kita praktek langsung. Ada yang mau baca instruksinya? Yang pertama, bentuk kelompok dan kelompok beranggotakan 2 orang bercakap antara tamu dan room attendant, dan juga pilih salah satu situasi request. Kasih percakapan dengan jelas dengan sopan dan percaya diri. Oke, dibuat kelompok ya, 2 orang yang satu jadi attendant, yang satu jadi tamu. Boleh lihat ke Google percakapannya, boleh bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ibu kasih waktu 2 menit ya. Ada yang merasa kesulitan dalam membuat percakapan? Boleh disikat aja kalau ada yang ingin ditanyakan. Ini sudah Gimana ada yang diminum? Tidak ibu. Tidak aman. Oke. Belum dibilang kan? Ya sudah semua. Oke, jika sudah kita presentasikan satu kelompok dulu. Karena ada program ujian. Ada yang Jadi sudah ujiannya sudah. presentasikannya? Boleh. Oh, boleh. Sama aja. Kelompok satu Desta sama Dewi ya? Ya. Silakan. Oke, teman-teman perhatikan ya. Temannya lagi di depan. Mulai ibu. Ya, boleh. Excuse me, can I have an extra towel, please? Certainly, ma'am. I will bring it in immediately. Here's your towel, ma'am. Thank you. You're welcome. Is there anything else I can help?
kepada apa petugasnya atau harus diajarkan pekerjanya dengan baik dan disiapkan gitu sopan. di edotel teh kan. Nah, Jadi ceritanya nanti di edotel aja untuk praktek. mengetahui lebih lanjut, Ibu ingin nanya lagi nih. Makan untuk PKL. Ibu ingin bertanya lagi. Nanti jamnya berapa Pertanyaan jam pertama nih. untuk ya. Dengarkan baik-baik ya. Sensasi. Mengapa room attendant harus berbicara sopan saat melayani tamu? Karena sikap nanti ada jamnya, sikap sopan itu terus bisa nanti ada membuat tamu pendekatannya merasa pakai apa, nyaman, yang dihargai, dan pendekatannya puas terhadap pelayanan hotel itu. Pertanyaan kedua nih, apa yang harus dilakukan room attendant setelah menerima permintaan ini tamu? berubah. Boleh sih. Yang Malah bimbingan gurunya tuh setelah sempros, segera kita udah menyiapkan dan bimbing aja sekarang hanya ibu diminta sama tamu dengan Aceh. cepat dan juga Yang ramah. asli yang Betul. kecantikan Cepat ya, supaya udah bimbing ini lagi juga menghindari komplain dari tamu kita ya. nggak usah dulu Nah, terus ini baru itu sebutkan contoh request yang sering ditemui di hotel, terutama dari room attendant. Saya Bu, pembelajaran aja boleh sama. Bilkis contohnya itu kayak misalnya mau pindah tambahannya aduk, Iya, belum ada terus belum sampo, ini sabun, pembelajaran di air kan mineral, atau kan kayak sekarang peralatan harus kita dibersihkan di jadi dalam kamar kirim gitu. gitu kan yang ada makanya udah Kriteria yang ada biasa ditemuin oleh room attendant itu handuk atau kebersihan kamar mandi. ada yang industrinya Kamu tuh apalagi yang lebih memperhatikan apa yang harus dilakukan attendant setelah menerima permintaan tamu. Saya Bu, yang harus dilakukan attendant ketika menyiapkan atau menyiapkan permintaan tamu itu yang pertama harus segera menyiapkan dan memberikan kebutuhan yang diminta oleh tamu dengan cepat dan juga ramah Ibu. Jadi jangan cepat ya, jadi jangan terlalu lama buat ngambil barangnya. Nah, yang terakhir nih pertanyaan terakhir. Coba sebutkan contoh request yang sering ditemui di hotel, terutama di room attendant. Saya lagi Bu, Boleh, yang harus disiapkan guest request itu yang pertama ketika misalnya meminta tambahan handuk, terus juga tisu Ibu. Oke, gitu betul ya. Yang biasanya di room attendant ditemui itu ada tisu, Enggak usah ada dibahas nih, enggak ada air orang mineral, gitu ya. Nah, oke, ada yang ingin ditanyakan? Cukup ya. Oke. Oh, yang tadi. Karena sudah selesai ya pertanyaannya juga sudah dijawab oleh Lupa aja Ima. Salam perhatikan materi ini. Kita tutup Game. dengan kesimpulan. Kesimpulan, ada yang membacakan kesimpulan? Saya Bu, request merupakan tindakan menangani permintaan tamu dengan cepat, sopan, ramah, dan profesional sesuai standar. Oke, terima kasih ya Pi, sudah belajar. Untuk pembelajaran minggu depan tidak ada ya karena kita libur. Oh ya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sudah berpartisipasi aktif. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.